Vira yang mendengar jawaban Iwan tentu saja merasa tidak terima, karena mau bagaimanapun posisinya lah yang paling dirugikan di sana. Terutama saat ia merasa tidak enak badan akhir-akhir ini, seperti sering kelelahan, muntah di pagi hari, dan juga pusing, semua itu ia rasakan dengan perasaan tak karuan. Tentu saja Vira merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya, terlebih lagi ia pernah melakukan hubungan suami istri dengan kekasihnya beberapa minggu yang lalu, ditambah dengan telatnya menstruasinya yang seharusnya sudah datang. Itulah kenapa ia memberanikan diri untuk membeli alat tes kehamilan di apotik, dan baru tadi pagi ia melihat hasilnya yang menunjukkan garis 2. Vira sendiri sadar bila dirinya masih sangat muda, bahkan baru lulus SMA. Rencananya ia ingin mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarganya, namun dengan kehamilannya ini, tentu saja ia tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Ditambah lagi, sikap Iwan yang terkesan pelin-pelan, kian menambah daftar ketakutannya. Nggak tahu kamu bilang, ini itu anak kamu, sudah seharusnya kamu bertanggung jawab, Mas. Iya, tapi kenapa lagi? Aku belum siap. Kamu pikir aku siap apa? Vira menatap tak percaya ke arah Iwan yang terlihat frustrasi. Laki-laki itu tampak ingin lari dari tanggung jawab, dan tentu saja Vira tidak akan membiarkannya begitu saja. Karena mau bagaimanapun, kehamilannya ini bisa terjadi karena kesalahan dari kekasihnya itu. Andai saja dulu dia tidak memaksanya, mungkin semua ini juga tidak akan terjadi di kehidupannya. Aku nggak mau tahu ya, pokoknya kamu harus tanggung jawab. Vira mulai menekan Iwan sembari menatapnya dengan tegas. Ia tidak akan membiarkan laki-laki itu lari dari tanggung jawabnya. Tanggung jawab bagaimana? Kita ini masih sangat muda, kamu umur 19 tahun, sedangkan aku baru 21 tahun. Kamu pikir mudah untuk kita menikah? Maksud kamu apa? Kamu mau lari dari tanggung jawab? Jangan macam-macam ya. Aku enggak akan membiarkan kamu hidup dengan tenang kalau sampai kamu berani melakukannya. Ancam Vira. Serius. Sedangkan Iwan tampak kian frustrasi dengan posisinya saat ini. Bukan begitu maksudku. Kamu tahu kan kalau kita ini masih sangat muda. Sangat sulit untuk kita menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga. Apalagi masih banyak yang ingin kita lakukan kan? Contohnya, kamu ingin bekerja untuk membantu ibu kamu. Tapi bagaimana kalau sampai dia tahu kamu hamil? Jawab Iwan, yang sempat membuat Vira terdiam memikirkannya. Tunggu, sebentar. Coba deh tekan subscribe channel ini dan aktifin loncengnya dan lihat apa yang terjadi. Harusnya keluar suara lonceng ya. Terima kasih ya, teman setia Rumah Baca Novel. Oke, lanjut lagi ceritanya ya. Jadi kamu maunya bagaimana, Mas? Enggak usah berbelit-belit. Bagaimana kalau kita gugurkan aja anak itu? Jawaban Iwan yang kian membuat Vira tak percaya dengan jalan pikirannya. Menggugurkannya? Kamu sudah gila ya? Ini itu anak kamu, darah daging kamu sendiri. Kamu tega melenyapkannya? Bukan begitu. Iwan berusaha meredam situasinya. Karena sepertinya Vira mulai terpancing emosinya. Padahal ia tak berniat melakukannya. Intinya, kamu enggak mau bertanggung jawab kan, Mas? Kamu jangan salah paham. Aku mau kok bertanggung jawab. Tapi kalau untuk menikah di usia kita yang sekarang, rasanya mustahil diwujudkan. Kenapa mustahil? Ya karena kita masih muda, masih banyak hal yang ingin kita lakukan kan? Memang, tapi itu sudah nggak penting lagi sekarang. Karena aku mau kamu bertanggung jawab dengan cara menikahiku. Vira menekankan keinginannya pada Iwan. Ia tentu tidak mau mengulur waktu semakin lama, karena bertambahnya bulan perutnya akan semakin membesar. Menikahi kamu? Iwan terlihat tidak senang saat mengatakannya, seolah pernikahan bukanlah sesuatu yang ia impikan. Iya, kenapa? Tanya Vira terdengar menantang, karena ia yakin kekasihnya itu masih ingin menggugurkan anak mereka. Kamu yakin enggak mau menggugurkannya? Bukannya kamu mau cari kerja ya untuk membantu ibu kamu? Aku masih bisa bekerja setelah melahirkan. Tapi yang penting sekarang kita harus menikah karena aku enggak mau orang tahu kalau aku hamil lebih dulu.
Jawaban Vira terdengar melelahkan untuk Iwan, namun di dalam hati ia juga merasa khawatir dengan keadaan gadis. Itu terlebih lagi ia juga sangat mencintainya. Oke, kita akan menikah, tapi sebelum itu kita harus periksa dulu ke dokter. Apa benar kamu sedang hamil atau enggak? Kamu pikir aku ini bohong ya? Bukan begitu sayang, aku cuma mau memastikannya aja, supaya semuanya jelas. Dan lagi, aku juga butuh bukti pernyataan dokter untuk mengatakannya ke ibuku kan? Ujar Iwan yang sempat didiami oleh Vira, karena apa yang dikatakannya juga ada benarnya. Bagaimana? Kamu mau kan ke dokter dulu? Tawar Iwan memastikan yang mau tak mau, Vira angguki. Iya, aku mau. Oke, besok pagi aku akan menjemput kamu ya. Iwan merengkuh tangan Vira, sembari menatapnya dalam-dalam, sedangkan gadis itu tampak diam tak tenang. Iya. Keesokannya, Vira dan Iwan datang ke puskesmas berniat menemui dokter kandungan. Keduanya tentu merasa penasaran akan kepastian dari alat tes kehamilan tadi malam. Untungnya Iwan bekerja di sawah milik ibunya sendiri. Jadi ia tak perlu izin untuk pergi selagi pekerjaannya sudah diselesaikan. Cukup lama mengantri dan menunggu. Akhirnya nama Vira dipanggil oleh Sustir. Keduanya berjalan masuk ke dalam ruangan dan disambut hangat senyum dokter yang menawan. Iwan sempat tertegun melihat dokter cantik itu sampai pada akhirnya cubitan keras mengenai perutnya. Dijaga mata kamu, gumam Vira terdengar mengancam yang seketika disenyumi oleh kekasihnya itu. Iya, maaf. Silahkan duduk. Dokter wanita itu mempersilahkan Vira dan Iwan untuk duduk di kursi yang berada di depannya yang diangguki oleh mereka dan keduanya duduk berdampingan. Mau periksa apa? Kemarin sore saya mengetes kehamilan dengan tes pack dan hasilnya garis 2 dok. Saya kesini ingin memastikannya. Apa benar saya hamil? Jawab Vira yang diangguki mengerti oleh dokter tersebut. Baik, kalau begitu saya periksa dulu, ya mari berbaring di sini. Tunggu, sebentar. Coba deh tekan subscribe channel ini dan aktifin loncengnya dan lihat apa yang terjadi. Harusnya keluar suara lonceng ya. Terima kasih ya, teman setia Rumah Baca Novel. Oke, lanjut lagi ceritanya ya. Dokter itu menyuruh Vira untuk naik ke atas ranjang. Di sana ia diperiksa tekanan darah dan juga perutnya. Tarik nafas, pinta sang dokter sembari menekan perut Vira. Tak lama ia menganggukkan kepala. Sudah, Anda boleh kembali ke tempat duduk. Mendengar itu Vira hanya mengangguk sopan lalu turun dari ranjang dan duduk kembali ke kursinya. Bagaimana dok? Apa benar Vira sedang hamil? Tanya Iwan terdengar penasaran saat dokter itu kembali ke kursinya. Apa Anda suaminya? Tanyanya yang sempat didiami oleh Iwan sembari menatap bingung ke arah Vira, namun tak pikir panjang gadis itu langsung menganggukinya. Iya dok, saya suaminya. Kalian ini masih terlihat sangat muda ya, memangnya umur kalian berapa? Saya 21 tahun, kalau istri saya 19 tahun. Jawaban Iwan tentu saja mengejutkan dokter tersebut karena mau bagaimanapun mereka terlalu muda untuk menjadi orang tua. Kalian ini masih sangat muda, kenapa buru-buru menikah? Tanya sang dokter yang hanya disenyumi canggung oleh Iwan, namun tidak dengan Vira yang tampak tidak peduli dengan itu semua. Jadi bagaimana dok? Saya hamil atau tidak? Tanya Vira terdengar penasaran, ia hanya ingin tahu hal itu tanpa mau memikirkan yang lainnya. Iya, kamu memang sedang hamil. Jawaban sang dokter mengejutkan Vira dan juga Iwan. Keduanya terlihat tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Kamu hari terakhir pertama mens tanggal berapa? Tanya sang dokter sembari mengambil sebuah alat berbentuk bulat. Maksudnya bagaimana dok? Saya enggak ngerti. Terakhir kali kamu mens di hari pertamanya itu tanggal berapa? Saya akan mengecek umur kandungan kamu dan HPL-nya. HPL? Tanya Vira, terdengar kebingungan. Ia tampak tak fokus dengan pertanyaannya, saking syoknya ia sekarang.
Padahal sebelum ini Vira sudah tahu dengan kehamilannya, namun entah bagaimana pernyataan dokter itu seolah mengguncang mentalnya. Iya, HPL, hari perkiraan lahir. Dokter itu tentu saja merasa heran dengan keadaan Vira yang tampak linglung entah karena apa. Lain kali saja dok, kami permisi dulu, terima kasih. Vira menarik lengan Iwan, lalu pergi dari ruangan itu, meninggalkan dokter dan susternya yang merasa bingung dengan tingkahnya. Kamu ini kenapa sih? Dokter tadi itu tanya, kapan kamu mens? Tapi kamu malah nggak menjawabnya. Jangan-jangan ada yang kamu sembunyikan? Tanya Iwan serius saat mereka sudah di tempat parkiran. Maksud kamu apa? Vira yang masih belum menstabilkan keterkejutannya dibuat geram dengan sikap Iwan. Laki-laki itu seolah ingin menjagalnya kapan saja. Ya aku kan nggak tahu kamu main sama siapa aja. Bisa aja kan kamu melakukannya dengan orang lain sebelum dengan aku. Jelas-jelas aku masih perawan saat kamu sentuh waktu itu, jadi mana mungkin aku melakukannya dengan orang lain lebih dulu. Jawab Vira terdengar geram, namun ia tidak mau meninggikan suaranya agar orang lain tidak mendengarnya. Iya sih, tapi setelah aku mungkin. Bisa aja kan, itu anak orang lain, bukan anak aku. Jawaban Iwan benar-benar membuat Vira muak. Kamu itu sudah sinting. Jawabnya tak percaya. Kalau memang itu anakku, lalu kenapa kamu buru-buru pergi dari sana tadi? Kamu juga enggak berani menjawab pertanyaan dokter itu? Kenapa? Apa ada yang kamu sembunyikan? Tanya Iwan yang kali ini ditanggapi Vira dengan senyuman sinis. Aku tadi cuma syok. Syok? Maksudnya? Aku tahu kalau aku sedang hamil, tapi saat dokter itu bilang kalau aku benar-benar hamil, rasanya aku enggak mau percaya. Mata Vira mulai berkaca-kaca, padahal sudah sejak tadi ia berusaha menahan tangisnya. Namun saat melihat sikap Iwan yang kekanak-kanakan, rasanya ia ingin sekali menyerah dengan nasib hidupnya.